Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya teman-teman, ketemu lagi di rumah Aura. Terima kasih yang sudah berkenan datang di sini ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, amin. Nah ini teman-teman, saya tuh lagi ngepel lantai yang di dekat kamar mandi. Jadi atasnya itu kan AC ya teman-teman. Maksudnya pipa AC gitu ya, selang AC. Dan itu tuh bocor terus, padahal belum lama udah dicuci gitu ya, tapi mungkin karena di selangnya itu banyak banget lendir-lendirnya jadi mampet gitu teman-teman. Nah rencananya tuh saya pengen manggil lagi, jadi saya tuh kepengen manggil tukang AC langganan gitu ya, cuman saya hubungin kok susah banget nomor teleponnya. Karena saya cocok banget sama Mas itu yang bersihin AC karena bener-bener bersih dan bocornya itu lumayan lama gitu teman-teman. Nah ini saya mau ganti spray kamar belakang karena kemarin habis pulang dari Bekasi kan rumahnya kotor berantakan banget. Tapi saya utamakan beberesnya itu di bagian yang bener-bener kotor gitu ya. Kayak teras, terus tanamannya juga pada mati, itu kan saya siram-siram dulu. Kemudian setelah itu baru dapur saya beresin ya. Kalau udah bersih kan enak gitu untuk masak. Kemudian lanjut ini saya mau ganti spray di kamar belakang dulu. Setelah itu baru giliran nanti kamar depan sama kamar tengah. Karena selama saya kemarin pergi itu kurang lebih 10 harian eh, anak-anak tuh gak ganti spray ya teman-teman. Baru kali ini saya ganti. Karena kalau spray sudah seminggu tidak diganti tuh rasanya kayak nggak enak gitu ya teman-teman untuk tidur. Tapi karena selimut saya itu tidak banyak, jadi selimutnya belum saya ganti dulu. Gantian spraynya dulu ya teman-teman. Saya kayaknya punya selimut itu hanya 4 gitu ya. Dipakai semua, kadang-kadang kan dipakainya 3 gitu. Jadi giliran aja teman-teman kalau mau ganti selimutnya ya. Nantilah insya Allah kalau ada rezeki beli. Nah ini sebelum saya pasang spray, saya bersihkan dulu di bagian atasnya ini ya, di bagian headboard ya namanya. Karena biasanya kan suka banyak debu-debu ya, jadinya saya lapin dulu menggunakan kanebo yang lembab gitu, baru saya pasang spraynya teman-teman. Jadi kadang-kadang saya kalau beli spray itu tidak ngepas ukuran. Ini kan ukuran kasurnya 160 kali 200. Jadi saya belinya kadang-kadang tuh yang ukuran 180 kali 200 gitu supaya bisa dimasukkan ke dalam gitu ya teman-teman. Karena saya tuh kalau tidur suka soreh. Soreh itu suka apa ya namanya? Gak bisa anteng gitu teman-teman. Kalau ukuran spraynya itu ngepas suka suka keangkat-angkat gitu ya, suka lepas. Harusnya kalau beli spray itu yang ada karetnya ya, maksudnya karet apa sih namanya, yang zaman sekarang itu kan spraynya suka double karet gitu ya teman-teman, bukan di ujungnya tapi terus ada karet pasangan lagi gitu. Tapi selama ini saya belum pernah beli spray yang model seperti itu, jadi saya pakainya itu spray yang zaman dulu aja. Pokoknya kalau semakin buluk, semakin lapuk itu menurut saya spraynya semakin enak untuk tidur ya. Karena dingin gitu ya teman-teman. Kayaknya tuh kayak lemes gitu ya. Nah ini kasurnya udah rapi, kemudian lanjut saya lap-lap TV sama mejanya karena ya seperti itu. Udah banyak banget debunya, bisa untuk nulis. Nah saya kalau bersihin tuh enaknya pakai kanebo yang lembab ya teman-teman, karena menurut saya itu lebih bersih, lebih cepat menyerap kotoran gitu ya. Meja sama TV-nya udah bersih, kemudian lanjut saya beresin di atas drawer, isinya itu make up sama skincare saya sama Mbak Tita gitu ya. Nah lanjut saya nyapu dulu ya teman-teman. Biasanya kalau nyapu kamar itu saya tarik ke depan. Nah kalau dapur itu pakai sapu sendiri ya. Nah untuk kolong-kolongnya itu nggak bisa kejangkau semua ya teman-teman. Kalau kolong tuh wajib banget saya capu karena si dudul tuh kadang-kadang suka masuk kolong ya teman-teman. Takutnya itu kotor karena dudul itu suka saya gendong-gendong. Kadang-kadang tuh naik ke kasur gitu. Tapi alhamdulillah nggak usah khawatir, dudul itu bersih teman-teman. Karena setiap hari Sabtu tuh Mbak Tita mandiin dudul ya. Udah gitu dikasih minyak telon lehernya. Karena kalau minyak telon itu kan nggak bisa dijilat-jilat ya, karena dia nggak bisa menjangkau kecuali kalau perut dia tuh masih bisa gitu.
Nah ini langsung saya beberes di bagian depan ya teman-teman. Bisa dilihat tas saya juga belum saya rapiin. Kemarin habis pulang itu langsung saya taruh aja di sofa, belum saya bongkar-bongkar. Rasanya tuh kalau habis pergi pekerjaan rumah tuh banyak banget ya. Belum lagi beberes rumah, bongkarin tas, dirapiin lagi ke lemari gitu ya. Nah terus sebelum nyapu lagi saya lap-lap dulu meja TV-nya sekalian sama TV-nya. Lanjut saya juga beresin tas ini ya. Rencananya sih kepengen saya bongkar bajunya, saya rapiin. Tapi kayaknya kelamaan kalau sekalian dibikin video. Jadi ya udah saya taruh di kamar belakang dulu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah kemarin kan saya main ke Bintaro dan alhamdulillah banget saya dikasih pisau satu set. Dan motifnya saya suka banget ya, motif kayu seperti ini cocok banget buat di dapur. Kakak ipar saya tuh katanya udah nggak pakai, memang pisaunya itu hanya untuk dekor di dapur gitu. Terus dia mikir daripada nggak dipakai, akhirnya dikasihkan ke adiknya aja katanya gitu, biar saya tuh semakin semangat masaknya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Oke lanjut, ini saya bersihin sofa dan mejanya dulu ya teman-teman. Jadi kali ini saya beberesnya itu ngasal dulu, belum detail banget ya, belum teliti banget. Yang penting ngelap-ngelap dulu supaya debunya itu hilang dulu ya teman-teman. Baru kalau udah bersih semua, biasanya saya ulangin keesokan harinya lebih detail lagi beberesnya gitu teman-teman. Semoga teman-teman gak bosen nonton video saya ini ya. Isinya hanya beberes rumah, masak, cuci piring, kadang-kadang belanja bulanan atau belanja ke pasar gitu ya teman-teman. Ya pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya, cuman saya di videoin gitu. Semoga ada hal manfaatnya walaupun hanya sedikit ya. Oke teman-teman, ini udah hampir selesai nyapu-nyapunya. Dan ini teman-teman jangan salfok ya. Jadi saya kalau bikin video beberes rumah, khususnya di ruang tamu seperti ini kan gelap banget. Jadi saya memang perlu bantuan ring LED atau lampu tambahan seperti itu. Dan kalau misal teman-teman lihat lampunya itu nyala, sebenarnya itu hanya untuk keperluan bikin video aja sih. Kalau nggak bikin video tentunya juga nggak dinyalain siang-siang ya teman-teman. Saya juga sayang listrik karena listrik juga mahal ya, saya juga tahu. Jadi mohon dimaklumi karena semua yang saya lakukan ini untuk keperluan konten atau video aja. Oke, beberesnya udah selesai. Sekarang saya lanjut pengen masak aja. Nah, masakan kali ini tuh yang simple aja ya teman-teman. Saya ada ayam, cuman ini tuh masih keras, belum lembek. Tapi saya potong-potong aja. Jadi kali ini saya kepengen masak brokoli dicampur sama ayam, sama goreng telur ceplok aja. Jadi ini tuh untuk sekali makan ya teman-teman, karena saya masaknya juga udah agak sore. Nah setelah dipotongin saya pakainya yang dada aja, pahanya nggak saya pakai. Kemudian saya lumurin pakai garam, diremas-remas sebentar. Jadinya ayamnya tuh lemes teman-teman. Nah ini ada brokoli satu kuntum. Jadi sebelumnya saya siapkan air yang dikasih garam untuk merendam brokoli ya, supaya bersih teman-teman, supaya ulet-uletnya tuh pada keluar. Nah batangnya jangan dibuang teman-teman karena batangnya juga bergizi. Tapi kulitnya itu dikupasin dulu ya, kemudian dipotong-potong seperti ini. Nah untuk bumbunya itu hanya pakai bawang putih sama bawang bombay aja. Saya pakai bawang putih yang agak gede, itu 2 siung, kemudian dicop seperti ini teman-teman. Kemudian bawang bombaynya diiris-iris seperti biasa. Ini saya panaskan minyak untuk goreng telur ceplok ya. Saya goreng telur ceploknya itu 3 butir aja. Jadi pas sekali makan ya teman-teman. Nanti kalau habis gampang. Kalau telur kan enaknya mendadak ya teman-teman, karena kalau udah dingin kan tentunya amis. Nah biar cepet selesai, jadi saya gorengnya itu dalam satu fry pan 3 butir seperti itu ya. Oke, setelah direndam menggunakan air garam, udah bersih. Kemudian brokolinya itu saya rebus kurang lebih 3 menitan aja teman-teman, supaya brokolinya itu mateng pas direbusan gitu, bukan mateng pada saat dimasak, supaya warnanya jadi cantik teman-teman. Nah ini telur ceploknya udah mateng, karena minyaknya kebanyakan untuk bikin brokoli jadi saya kurangin. Kemudian minyaknya itu untuk menggoreng ayam yang udah dipotongin seperti ini ya. Jadi saya gorengnya itu tidak pakai minyak banyak teman-teman. Nah ini kurang lebih udah 3 menit. Jadi brokolinya itu saya angkat.
Nah, hasilnya jadi hijau bagus seperti itu ya. Lanjut, ini ayamnya udah matang, kemudian sisihkan di atasnya. Kemudian kali ini saya mau tumis bawang putih sama bawang bombaynya. Jadi numisnya itu dalam satu fry pan aja seperti ini ya, nggak usah diangkat ayamnya, disisihkan aja. Nah, kalau udah wangi tinggal dicampur seperti ini teman-teman. Kalau udah tambahkan gula, garam, dan penyedap. Terserah teman-teman mau pakai micin ya boleh, pakai kaldu jamur juga boleh, bebas. Karena saya nggak punya saus tiram, lupa belum beli. Jadi seadanya aja saya pakai minyak wijen. Nah, kalau udah tinggal masukkan brokoli yang sudah direbus ya. Jadi masak brokolinya itu sebentar aja teman-teman, diaduk-aduk, kemudian tambahkan larutan tepung maizena. Nah, ini udah matang teman-teman. Ayamnya kan udah digoreng tadi, brokolinya juga udah direbus, jadi tinggal diaduk-aduk sebentar. Mohon maaf kalau pas isi suara itu ada suara berisik karena tetangga itu lagi renovasi rumah teman-teman. Alhamdulillah masakan kali ini 2 menu aja yang simple tapi tentunya sudah syarat gizi ya. Ada protein dari ayam dan proteinnya juga dari telur. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jadi segini dulu video saya kali ini. Sudah beberes dan sudah masak. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Semoga selalu bahagia. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.